Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala karunia dan ketetapannya. Alhamdulillah ala kulli hal. Dalam setiap keadaan apapun. Karena kita sadar, kita tahu dan kita yakin bahwa tidak ada yang terjadi kecuali berdasarkan ketentuan Allah SWT yang maha pengasih, lagi maha penyayang, maha adil, dan maha mengetahui. Kita saat ini berada dalam keadaan di mana dunia tertimpa virus corona yang telah melanda hampir seluruh bagian dunia dan telah membawa korban yang sangat banyak, di mana bukan saja korban terpapar yang langsung terkena virus yang sangat cepat penularannya ini, tapi juga yang terdampak akibat daripada virus tersebut. Kita dalam suasana seperti itu, tetapi kita masih tetap optimis sebab kita tahu bahwa ini adalah rahmat bagi orang-orang beriman. Seperti yang di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, "Anit ta'ud, fa akhbarani annahu adabun yab'athuhu Allahu ala man yasha, wa anna Allaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin." Dia adalah adab yang dikirim oleh Allah SWT kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah SWT menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini adalah efek samping positif dari hal tersebut. Nyata dalam hadis itu, penjelasan dari Nabi SAW, dia dikirim sebagai adab bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Tetapi juga dengan datangnya hal itu, Allah SWT menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan semakin besar optimisme kita, karena sebentar lagi akan datang bulan rahmat. Bulan yang penuh berkah. Bulan suci yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang beriman. Maka kita ketika menghadapi situasi ini dan menjelang datangnya bulan rahmat, dengan memahami hadis tadi, kita semakin optimis karena kita akan mendapatkan rahmat di atas rahmat. Seperti nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Maka ini rahmat di atas rahmat. Rahmat atas virus tersebut atau dampak dari virus tersebut, tapi juga ada rahmat di atasnya, rahmat bulan puasa, rahmat Ramadan, yang di dalamnya banyak kebaikan atau sangat banyak kebaikan. Apalagi dalam hadis yang sahih ditegaskan, man hurima khairu faqad hurima, man hurima khairahu faqad hurim. Siapa yang diharamkan baginya atau
tidak mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan, sungguh dia sulit mendapatkan kebaikan di bulan yang lain. Maka dari itu, para pemirsa, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang-orang yang beriman harus tetap siap menghadapi segala hal yang terjadi, di mana kita yakin tidak ada yang terjadi kecuali di dalamnya ada hikmah, ada tujuan, ada manfaat yang ditetapkan oleh Allah SWT di dalamnya. Rabbana ma khalaqta hada batila. Jelas sekali dalam Al-Quran. Surah Ali Imran 190 atau 91. Jadi ini adalah merupakan keyakinan kita bahwa dia ada hikmah, ada manfaat. Walaupun memang terkadang, bahkan kebanyakannya, rahmat, hikmah dan manfaat itu tidak diketahui secara langsung pada saatnya. Ada yang memerlukan waktu lama, bahkan mungkin ada sebagian yang hanya diketahui di akhirat kelak. Optimisme kita itu membawa kita untuk berbuat yang maksimal di bulan Ramadan nanti. Yang kita awali dengan tarhib Ramadan, sambutan kepada bulan Ramadan dengan penuh rindu, penuh harap, penuh cinta. Dan kita ingin memasuki bulan Ramadan dengan segala harapan, segala rindu tersebut. Nah, karenanya kita harus berusaha agar di dalam bulan Ramadan ini kita dapat mewujudkan hal-hal yang penting dan sangat bermanfaat bagi diri kita dan umat kita. Di antaranya seperti dalam tema yang disebutkan untuk tabligh akbar dan tarhib Ramadan ini. Dengan Ramadan kita bersatu dan kuat menghadapi musibah dan wabah, atau wabah dan musibah. Betul sekali. Kita harus mewujudkan persatuan yang lebih baik. Mengapa? Karena Ramadan itu sendiri di dalamnya penuh dengan ajaran-ajaran persatuan, ukhuwah, dan solidaritas. Mengawali dan mengakhiri Ramadan, dia adalah pelajaran yang sangat penting dalam persatuan. Di mana Rasulullah SAW telah menegaskan dalam hadis yang sahih atau hasan sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, as-shaumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun. Puasa itu atau mengawali puasa adalah ketika kalian semua berpuasa. Begitu pula mengakhiri puasa ketika kalian bersama mengakhiri puasa atau Idul Fitri. Dan begitu pula dengan Idul Adha. Artinya apa? Seyogianya, sepantasnya, bahkan wajib bagi kaum muslimin bersatu di awal dan di akhir Ramadan, atau mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan. Di situ memberi isyarat tentang pentingnya persatuan. Sebagai contoh, ibadah mahdhah itu sejatinya dimungkinkan ada perbedaan dalam pelaksanaan kaifiat. Ya, tentu pada hal-hal yang memang sudah dijelaskan oleh para ulama, boleh ada khilaf di dalam. Nah, justru di sini ada penegasan kewajiban tentang persatuan itu, dan itu dibuktikan dari zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu al-khulafa'ur rasyidun, dan seterusnya dan seterusnya. Zaman demi zaman, generasi demi generasi,
Walaupun ada perbedaan dari sisi ilmu, dari sisi keyakinan tentang hadirnya, datangnya hilal Ramadan atau hilal Syawal. Mungkin saja seseorang telah melihatnya dan meyakini bahwa dia telah masuk. Tetapi bila itu tidak diterima untuk menjadi keputusan yang berlaku bagi semua umat saat itu, maka orang itu harus menyesuaikan dengan keputusan yang menyangkut kebersamaan tadi, yakni memulai atau mengakhiri puasa. Dan sepanjang sejarah Islam memang itu diserahkan kepada pihak yang berkompeten. Dalam hal ini tentu pada Rasulullah SAW semasa hidup beliau, lalu pada khalifah-khalifah yang menggantikan beliau, dan begitulah seterusnya. Kalau itu dalam urusan ibadah mahdhah, maka dalam ibadah ammah atau muamalat atau ibadah yang bernuansa sosial, tentu lebih perlu lagi untuk menjaga persatuan. Seperti dalam keadaan seperti saat ini, di mana kita menghadapi situasi yang berat, situasi yang semua sudah mengetahuinya, walaupun barangkali sebagian belum meresapinya. Kekhawatiran tentang virus yang sewaktu-waktu dapat menimpa siapapun. Ketakutan ketika mengetahui keadaan orang yang terpapar. Bagaimana mereka kesulitan bernapas. Mereka meraung-raung. Mereka mengamuk. Sampai akhirnya tidak sedikit yang menghembuskan napas terakhir. Belum lagi dengan jumlah yang luar biasa, ya, begitu banyak, tersebar di hampir seluruh dunia. Dan yang terdampak, mereka yang merintih, mereka yang mengeluh, mereka yang sedih, galau, bingung, bahkan mungkin sebagian sudah kelaparan. Ini semua situasi yang sepatutnya membawa kita lebih sadar akan pentingnya persatuan. Dan Ramadan datang untuk mengingatkan kembali hal tersebut. Mari jaga persatuan. Baik persatuan dari kesadaran masing-masing, apalagi dengan persatuan yang diinstruksikan, yang diminta, yang diperintahkan oleh yang berkompeten. Baik itu para ulama maupun dari pemerintah, atau baik dari pemerintah, dari pihak yang berwenang maupun dari para ulama. Maka ketika mendengar tentang wabah ini, mendapat informasi tentang virus yang sangat cepat, apalagi ketika sudah ada anjuran, himbauan, seharusnya ada kesadaran untuk menjaga persatuan, dalam artian mari kita bersama-sama mengikuti as-sawadul a'dham, mengikuti kebanyakan ya manusia yang telah ada kesadarannya untuk melakukan social distancing, pembatasan sosial. Ada jarak, ada pembatasan terhadap interaksi, sampai pada physical distancing. Juga melakukan hal-hal yang penting berkenaan dengan protokol kesehatan menghadapi COVID-19 ini. Dengan sering mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan lain-lain sebagainya. Jangan seseorang kemudian begitu individual, apalagi egois, dan mengatakan nafsi-nafsi, saya urusan diri saya sendiri. Ya, saya tahu kok, saya tidak masalah, saya juga sehat. Dan kalau saya sakit, saya tanggung sendiri. Itu keliru. Bahwa dalam keadaan seperti ini, bukan Anda saja, bukan kita saja yang corona misalnya,
akan terkena dampak dari virus ini, akan terkena paparan virus ini, tapi orang lain yang boleh jadi awalnya keluarga kita, tetangga kita, dan masyarakat secara umum. Maka mari jaga persatuan. Dalam artian ada kesadaran dan perasaan kita untuk saling menjaga, untuk saling menghargai terhadap upaya-upaya menghadapi COVID-19 ini untuk menghindarkan diri kita dan umat kita dari paparannya. Nah, terlebih-lebih lagi kalau sudah ada instruksi, sudah ada keputusan, sudah ada perintah, ya, dan larangan dari yang berwenang, dari pihak pemerintah, dan pemerintahnya mendasarkan kepada fatwa-fatwa para ulama. Itu sangat luar biasa. Kalau merujuk kepada tafsir ulil amri minkum yang wajib ditaati dalam surah An-Nisa, ya, itu, maka sudah berpadu dua makna ulil amri di situ, pemerintah dan ulama. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka kita harus maksimal di dalam menjalankan instruksi itu, perintah ataupun larangan, di mana itu akan menjaga persatuan. Sebab persatuan akan sangat sulit diwujudkan dalam keadaan-keadaan tertentu, ya, termasuk dalam keadaan-keadaan terjadi khilaf, terjadi perbedaan pandangan terhadap sesuatu, kecuali dengan penegasan pemerintah yang berwenang. Disitulah pentingnya ada pemerintah, dan ajaran Islam sangat luar biasa dalam masalah ini. Ajaran Islam membahas, ajaran Islam mensyariatkan tentang pentingnya pemerintahan itu dalam segala keadaan. Bahkan mungkin tidak dibayangkan oleh sebagian kaum muslimin, atau tidak mereka pahami. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah telah menegaskan, kita memerlukan pemerintah. Walaupun terkadang pemerintahnya itu tidak ideal, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah siasah syariah dalam ajaran Islam. Bahkan kadang-kadang pemerintahnya zalim, ya, pemerintahnya aniaya, pemerintahnya tidak becus, ya. Terkadang seperti itu. Tetapi tetap perlu pemerintah. Hidup dengan pemerintahan yang seperti itu lebih baik daripada hidup tanpa pemerintah. Sebab keadaan akan semakin kacau dan orang tidak bisa lagi mendapatkan keamanan dalam urusan dunianya maupun dalam urusan agamanya, urusan imannya. Nah, karena itu pula Ahlus Sunnah wal Jamaah telah memberikan kaidah-kaidah yang luar biasa dalam kaitan, dalam hubungan antara masyarakat, antara rakyat dan pemerintah. Ya, di antaranya berdasarkan dalil yang sahih, taatilah pemerintah itu selama pemerintah itu tidak memerintahkan kepada yang maksiat. Selama tidak maksiat. Nah, dalam kaitan dengan anjuran terhadap sikap kita dalam menghadapi COVID-19 ini, anjuran pemerintah, instruksi pemerintah itu justru sejalan dengan syariat. Mengapa? Karena saya katakan tadi umumnya mendasarkan pada fatwa ulama, ya, fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga dari ormas-ormas Islam lainnya, terutama di daerah-daerah, ya. Termasuk Wahda Islamiyah, alhamdulillah di beberapa daerah pemerintah menjadikan rujukan fatwa dari Wahda Islamiyah atau pandangan yang disampaikan oleh para pengurus
wahdah Islamiyah. Dan itu juga hal yang patut disyukuri ya di negeri kita ini. Walaupun mungkin kita mengetahui bahwa begitu banyak kekurangan yang ada, tapi masih ada hal-hal yang patut kita syukuri. Bahwa pemerintah kita masih mau mendengar apa yang menjadi saran, masukan dari majelis ulama, paling tidak pada hal-hal yang memang mereka sangat memerlukan itu untuk kemaslahatan umum, kemaslahatan bersama. Nah, di sini kita harus menjaga persatuan kita lebih kuat lagi, ya, sehingga kita bisa bersama-sama, insya Allah dalam bulan Ramadan ini mengatasi masalah COVID-19 ini. Kalau ada yang tiba-tiba berpikir, lah katanya tadi Ustadz ini rahmat bagi orang yang beriman, lantas mengapa perlu ada upaya-upaya, bahkan upaya ekstra untuk menghindari? Adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Tawakal ikhtiar harus selalu berbarengan. Justru untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis tersebut, kita harus melakukan ikhtiar yang maksimal. Karena itu bagian dari ketaatan kita kepada Allah SWT, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam hadis-hadis yang sahih telah menegaskan, bila ada terjadi suatu at-ta'un, ya, seperti virus corona ini, maka kamu jangan masuk ke tempat itu. Itu bahagian daripada ikhtiar. Di samping yang sebelumnya disebutkan jangan keluar dari sana, bahagian daripada tawakal. Begitu yang diamalkan oleh as-salafus saleh seperti zaman Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa anis sahabati ajma'in. Bahkan mereka sampai disuruh tinggal di gunung-gunung untuk terjadinya social distancing, bahkan physical distancing secara nyata. Nah, dengan ini kita akan mewujudkan sebuah persatuan yang kita perlukan untuk modal dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya dan menghadapi masalah-masalah lainnya. Masalah apapun, dengan persatuan kita akan kuat, insya Allah. Itu yang pertama. Kita harus dapat mewujudkan persatuan yang lebih baik dengan Ramadan ini. Apalagi kalau kita masuk kepada ajaran-ajaran lain dari ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan tentang ukhuwah. Bagaimana kita disuruh menjaga ukhuwah yang merupakan salah satu bahagian sangat penting dari persatuan. Ukhuwah diajarkan oleh puasa kita. Seperti hadis yang dibacakan oleh Ustaz Yusron tadi. Ya. Bila ada orang yang berpuasa, bagaimana mereka bisa menjaga ukhuwah? Tidak mudah terpancing untuk marah, untuk emosi, untuk membalas pada saudaranya yang bersalah. Tidak mengeluarkan kalimat-kalimat, kata-kata yang bisa menyakiti saudaranya. Itu merupakan dosa dan dapat merusak puasanya. Bisa menghilangkan nilai puasa. Begitu pula dengan solidaritas yang dibangun begitu kuat. Mulai daripada puasa itu sendiri, ketika kita menahan lapar dan dahaga di siang hari, untuk merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang miskin, yang fakir, yang tidak memiliki sesuatu, bahkan yang mungkin dibakar. Bukan saja di siang hari, juga di malam hari, dan terkadang bukan sehari, tapi berhari-hari, dan mungkin berbulan-bulan. Kalau sebahagian orang
selalu berpikir, nanti malam kita makan apa? Besok kita makan apa? Mereka masih berpikir, malam apakah kita masih makan? Besok apakah kita masih mendapat makan? Puasa ini salah satu hikmahnya datang untuk membangun solidaritas atau bangun yang tentu tidak berhenti, tidak terbatas sampai di situ saja. Dia harus membekas kehidupan sehari-hari sehingga kita lebih peduli, lebih perhatian, lebih banyak membantu saudara-saudara kita yang ditakdirkan berkekurangan, tidak punya. Dan tadi Ustadz Usman juga sudah menjelaskan betapa pentingnya hari ini kita memperkuat sisi itu untuk memberikan sedekah kita, bantuan kita, infak kita, bahkan zakat bisa dipercepat sebagaimana yang sudah dijelaskan juga oleh para ulama. Bisa kita percepat untuk ikut menanggulangi dampak daripada COVID. Semuanya adalah untuk meraih sebanyak-banyaknya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Ramadan datang insya Allah untuk memperkuat persatuan kita dengan berbagai macam ibadah dan syiar-syiar di dalamnya. Selain itu, Ramadan juga akan datang membawa kekuatan kepada kita. Kita harus lebih kuat. Karena memang Ramadan adalah bulan kekuatan. Ketika kaum muslimin berpuasa, meninggalkan makan dan minum di siang hari, meninggalkan syahwatnya yang pada asalnya dia halal. Tapi dia tinggalkan, dia sabar, dia menahan diri semata-mata karena Allah SWT. Itu adalah kekuatan. Dan itu akan melahirkan kekuatan. Baik dalam hal-hal yang sifatnya ritual, seremonial, maupun dalam kehidupan sosial. Termasuk di dalam memperjuangkan dinullah. Dalam memperjuangkan syiar-syiar Islam. Dalam memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan kekuatan. Karena dia melakukannya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan kekuatan-kekuatan yang lain yang akan kita dapatkan dari puasa Ramadan, termasuk ketika kita bisa melaksanakan sholat tarawih ditambah dengan tahajud, lalu kemudian makan sahur dan seterusnya. Kita di siang hari berpuasa, di malam hari kita qiyam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memperdulikan tentang keletihan dan mungkin rasa berat dari fisik kita. Kita tidak pedulikan, itu adalah kekuatan dan akan melahirkan kekuatan. Maka bila ini semua kita sadari, bila ini semua kita resapi, kita hayati makna-maknanya, maka mudah-mudahan dengan Ramadan ini bertambah terus kekuatan kita di dalam menjalankan amanah kehidupan ini, dalam menjalankan tugas kita di dunia ini, beribadah kepada Allah SWT, baik dalam ibadah-ibadah mahdhah maupun dalam ibadah-ibadah ammah kita, dalam muamalat dan dalam berbagai ibadah yang bernuansa sosial itu. Salah satu kekuatan yang kita perlukan adalah kekuatan kebersamaan dengan keluarga. Ini suatu kekuatan yang sepatutnya dengan Ramadan ini dapat kita raih. Dan terlebih-lebih lagi dalam suasana dan situasi seperti ini. Mudah-mudahan ini bahagian daripada rahmat Allah SWT
bagi umat kita, bagi orang-orang beriman, untuk mereka lebih kuat secara keluarga, di dalam keluarga mereka. Sebab keluarga adalah salah satu kekuatan yang diperlukan oleh umat. Kalau keluarga-keluarga kuat, maka umat ini akan menjadi kuat. Kalau keluarga-keluarga ini lemah, maka umat dan bangsa ini akan lemah. Maka orang-orang yang mempunyai niat jahat terhadap suatu bangsa, suatu masyarakat, suatu umat, salah satu program mereka, salah satu strategi mereka adalah merusak keluarga-keluarga. Dijadikan keluarga-keluarga itu berantakan. Dijadikan keluarga-keluarga itu tidak kuat, lemah. Sehingga mereka dapat merusak masyarakat ini. Berbagai cara, berbagai jalan mereka tempuh untuk merusak keluarga. Dimulai daripada merusak pergaulan muda-mudi, pergaulan laki perempuan, sampai pada bagaimana kehidupan keluarga dijadikan berantakan. Mereka lakukan dengan berbagai propaganda yang materialistis, ya, yang bernuansa materi atau bernuansa pornografi dan lain sebagainya. Mereka masukkan dengan berbagai media yang mereka miliki atau mereka kuasai untuk menghancurkan keluarga-keluarga kita. Wa na'udzubillah min dzalik. Maka ini kesempatan untuk kita memperkuat itu, untuk mewujudkan kembali atau meneruskan dan menguatkan keluarga dalam Islam sebagai ma'wah, sebagai madrasah, dan sebagai markaz. Sepatutnya keluarga-keluarga muslim, al-usra al-muslimah itu paling tidak memainkan 3 peran. Ma'wah, sebagai tempat berlindung, sebagai tempat berteduh, sebagai tempat yang memberi kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga, bagi suami, bagi istri, dan apalagi bagi anak-anak. Suami harus merasa nyaman di rumah. Begitu pula istri. Ada kerinduan untuk selalu kembali ke rumah. Dan ada kerinduan istri untuk selalu berkumpul dengan suami. Begitu pula dengan anak-anak. Mereka, apapun yang ada di luar, teman-teman, permainan, tontonan, hiburan, tempat rekreasi, tidak akan pernah bisa menggantikan ketenangan, keteduhan, kenyamanan yang mereka merasakan ketika ada di rumah. Memang diperlukan rekreasi, diperlukan hiburan. Tapi mereka menganggap itu seperti garam di dalam makanan. Bukan sebaliknya. Mereka anggap itu makanan pokok. Mereka jadikan sebagai nasi dan lauk pauk. Sehingga mereka hanya ingin sedikit di rumah dan banyak di luar. Nah, ini tanggung jawab kita semua. Terutama bapak dan ibu, suami istri. Menciptakan suasana ma'wah itu, keteduhan itu. Yang kedua, bagaimana rumah menjadi madrasah. Jadi tempat diajarkannya nilai-nilai kebaikan. Ilmu diajarkan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beribadah, bagaimana membaca Al-Qur'an yang benar, dan bagaimana nilai-nilai mulia, nilai-nilai akhlak yang harus ditanamkan di dalam diri. Ini patut kita ingatkan tentang akhlak, tentang nilai-nilai etika, ya, tentang akhlak mulia tadi. Ini sangat penting ditanamkan di rumah sejak kecil pada anak-anak. Jangan berharap bahwa itu bisa di sekolah. Tentu untuk melengkapi, memperkuat bisa saja. Tetapi yang paling penting adalah di rumah. Dari bapak dan ibu. Dari suami, dari istri.
dari kerjasama mereka untuk menyampaikan, memberikan, mendidik, mentarbiah nilai-nilai. Dan tidak mengapa setiap keluarga ada nilai-nilai kebaikan tertentu yang mereka ajarkan pada keluarga mereka yang mungkin tidak ditemukan di keluarga yang lain. Yang tentu tidak bertentangan dengan syariat. Seperti misalnya mengajarkan sopan santun dalam panggilan, dalam sapaan, dalam berbicara, dalam bersikap. Kalau di Sulawesi dengan istilah tabe, itu perlu dibudayakan. Memberikan sesuatu dengan hormat, misalnya memberikan gelas dengan alas, itu sebuah contoh walaupun sangat kecil, tapi ini antara nilai-nilai kebaikan yang perlu ditanamkan, diajar. Apalagi yang besar-besar tentang saling menghargai, saling menghormati, ya, termasuk bagaimana setiap anggota keluarga dapat merasakan apa yang dirasakan oleh yang lain. Dibangun perasaan setiap anggota keluarga. Tidak kemudian dari kecil mereka seolah-olah tidak mempunyai kepedulian. Dibiasakan dengan menafikan perasaan, atau dibiasakan mereka saling melecehkan, saling mengejek. Walaupun kadang-kadang dengan bumbu yang disebut bercanda. Padahal pada dasarnya, pada asalnya, apalagi untuk anak-anak kecil, diajarkan bercanda itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Agar tumbuh pada diri mereka bagaimana menghargai perasaan. Dan ini tidak saja kepada anak-anak perempuan, termasuk pada anak-anak laki-laki yang juga tidak kehilangan perasaan. Lihatlah betapa sahabat Nabi SAW dari golongan Ansar. Mereka sahabat utama, sahabat yang luar biasa, sahabat yang hebat, ya, dengan pujian Nabi dan pengakuan Al-Quran. Tapi mereka tidak kehilangan perasaan. Maka di perang Hunain mereka juga bersedih ketika mereka melihat pembagian ghanimah kepada sebahagian daripada orang-orang yang baru masuk Islam dari Mekah atau kaum muhajirin. Dan ketika Nabi SAW menjelaskan masalah itu, mereka sahabat-sahabat besar itu menangis terseduh-seduh, menunjukkan betapa perasaan mereka sangat kuat. Nah, para pemirsa dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari bangun kekuatan keluarga untuk keluarga menjadi madrasah di bulan Ramadan ini, dan dalam suasana penyebaran COVID-19 yang masif ini, kesempatan mengembalikan lagi rumah sebagai madrasah. Bapak Ibu bertanggung jawab untuk mengajar anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, termasuk suami mengajar istrinya. Dan tidak ada salahnya kalau istri juga mengajar suaminya. Tidak selamanya harus dari suami. Ketika sesuatu itu istri yang lebih mengetahui. Dan Nabi SAW pun menerima masukan, menerima pendapat, bahkan nasihat dari istri-istri beliau radhiyallahu anhunna ajma'in wa anis sahabati ajma'in. Kemudian yang ketiga, rumah tangga Islam yang kuat ketika dia menjadi markaz, yakni pusat kebaikan. Pusat kebaikan di dalam dakwah, pusat kebaikan dalam berbagi, pusat kebaikan di dalam menolong orang lain. Ini juga saat kita perkuat kembali. Walaupun barangkali kita dalam keadaan yang juga tidak mudah, keadaan yang sulit. Tapi Al-Quran sudah mengajarkan kita tentang ciri orang yang bertakwa adalah mereka yang yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Mereka yang berinfak, mereka yang berbagi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Ini tetap harus kita hidupkan.
dan kesempatan kita dalam keluarga ini, ya, dalam keluarga kita masing-masing di situasi seperti ini, berusaha untuk menjadikan keluarga kita sebagai markas, sebagai pusat kebaikan, pusat dakwah, pusat untuk menjunjung tinggi syiar-syiar Islam dan menebarkan ini ke orang lain. Dan untuk itu, marilah selama bulan Ramadan di tahun COVID-19 ini, kita melakukan berbagai program di dalam keluarga. Kita perkuat keimanan keluarga kita. Tanamkan nilai-nilai tauhid, ya, dengan selalu memberikan contoh-contoh tentang kekuasaan Allah SWT, terutama seperti saat ini. Kita sampaikan pada keluarga kita, lihat makhluk Allah SWT yang sangat kecil, yang tidak terlihat dengan mata langsung, ya, itu dapat menyebabkan seluruh dunia seluruh dunia terpengaruh, jumlah yang begitu banyak menjadi kelimpungan di samping yang telah menjadi korban. Ini adalah penanaman di antara contoh penanaman tauhid. Kuatkan keimanan mereka, kuatkan kesabaran mereka. Inilah saatnya kita sampaikan dengan berbagai keterbatasan yang terjadi dalam keadaan virus atau COVID-19 ini. Kita ajarkan bagaimana perlunya seorang muslim, seorang mukmin bersabar. Bersabar atas segala keterbatasan. Tidak semudah ketika misalnya puasa di saat-saat biasa. Dan tentu saja kita perlu memberi contoh kesabaran. Ya, tidak sekedar berteori dan berbicara, tapi kita contohkan. Termasuk misalnya ketika membangunkan anak kita untuk sahur. Mari kita dengan sabar. Apalagi anak-anak yang masih awal-awal berpuasa, ya, di mana anak-anak yang masih belia ini memang memerlukan tidur yang lebih lama, perlu kesabaran. Dan kesabaran dalam hal ini bila seseorang melakukannya terus-menerus, tapi tetap menjaga kelembutan, tetap menjaga panggilan yang baik, menjaga ungkapannya dengan ungkapan-ungkapan yang tidak melecehkan perasaan anak dan penuh dengan kasih sayang. Kalau ada yang mengatakan bahwa itu nanti dianggap memanjakan anak, harus dibedakan. Tidak selamanya panggilan lembut itu memanjakan. Sebab lembut tapi terus-menerus, ya, itu artinya kita ingin tujuannya adalah anak itu bangun, salat witir atau tahajud dan makan sahur, ya. Dan ketika kita ingin memadukannya dengan ketegasan, terutama pada usia-usia yang sudah memungkinkan, itu bisa. Dengan memberi pemahaman, pengertian dari awal, kita bisa sampaikan, anak-anakku, kalian sudah usia seperti ini, maka ya mulai malam kedua, ketiga misalnya, Aba, Umi tidak akan membangunkan lagi. Kalau tidak bangun dan kalian tahu puasa itu wajib, maka kalian siap-siap ya puasa tanpa makan sahur. Ini dengan lembut, tapi mendidik untuk sebuah kedisiplinan. Mereka diajar untuk bertanggung jawab. Maka sebelum tidur akan terngiang-ngiang dalam pikiran mereka dan melahirkan tekad. Dan itu sangat penting untuk bangunnya seseorang di waktu malam. Bahkan orang-orang yang sudah mencobanya mengetahui itu.
itu lebih kuat daripada waker, ya, daripada jam yang berbunyi mengingatkan kita. Tekad. Sebab banyak orang jamnya meraung-raung, dia tidak bangun-bangun. Ya, karena dia tidak punya tekad untuk ini di antara hal yang penting. Dan bagi jamaah sekalian dan pemirsa yang sekarang memiliki anak yang baru mulai berpuasa, sudah ada contoh dari para sahabat bagaimana mengkondisikan anak untuk berpuasa, ya. Ini contoh yang luar biasa tentang pendidikan anak, tentang kelemah lembutan pada anak, tetapi ingin menjadikan mereka kuat. Memadukan antara mereka harus kuat, tapi di sisi lain tetap dengan lemah lembut. Mereka ada yang membuatkan mainan seperti boneka, ya, agar menghibur anak-anak yang mulai berpuasa ini. Dan tidak ada salahnya disesuaikan dengan zaman kita, ya. Zaman kita, zaman mereka, ya. Ada hal-hal yang menyenangkan mereka. Bisa saja di situ keluarga, ya, membuatkan persiapan khusus untuk anak-anak kita yang baru mau berpuasa, sehingga memberikan semangat yang lebih baik. Ya, misalnya di rumah kadang-kadang sekarang ini karena zaman milenial nih, zaman anak-anak kita yang selalu penuh ungkapan, ya, penuh warna, ya, penuh media. Bisa di rumah dipasang Ramadan Mubarak, welcome Ramadan, ya, Ramadan keren dan seterusnya, ya, selain Ramadan Karim. Ya. Ini semua bisa dibuat sehingga anak-anak kita yang baru memulai, bahkan yang sudah beberapa tahun berpuasa, akan merasakan suasana yang berbeda. Ada motivasi yang kuat. Dan tadi alhamdulillah Ustaz Yusran di awal-awal ceramah sudah menyampaikan bagaimana Nabi SAW menjadikan para sahabat menyambut Ramadan itu. Nah, ini di antara hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Dan mudah-mudahan sekarang di zaman COVID-19 ini, setiap rumah sebesar apapun, sekecil apapun, sudah mulai ditata. Ada musola-musola yang selalu menjadi tempat untuk anggota rumah tangga ke tempat itu untuk sholat berjamaah, ya, dan membaca Al-Quran, juga zikir pagi dan petang. Ini sangat penting untuk menjadikan keluarga kita keluarga yang kuat. Kemudian kekuatan di masyarakat, seperti yang tadi, kekuatan berbagi harus benar-benar kita lakukan. Ramadan, bulan yang membawa kekuatan dan menjadikan kita kuat insya Allah. Kita menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, walaupun dalam suasana yang seperti ini. Ya, tadi saya lupa menyampaikan. Mengapa kita perlu sukacita? Karena ini bertemu dua rahmat. Ya. Rahmat dari COVID-19 dan rahmat dari Syahrul Barakatin. Sama-sama tin itu terakhirnya. Ya. Jadi, kalau ini kita lakukan, mudah-mudahan kita bisa menjadi sebenar-benarnya muttaqin. Kembali dapat in juga. Ya. Jadi, mari. Dengan berbagi, dengan membantu, dengan peduli kepada sesama, kita berikan apa yang dimudahkan oleh Allah SWT bagi kita. Dan itu tidak akan melemahkan kita. Jangan khawatir dengan infak kita, dengan sedekah kita, dengan bantuan kita. Allah SWT akan menggantikannya. Jangan berpikir negatif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kalau bukan zaman COVID, ya kita sih merasa mudah, berimpak dapat ganti lagi. Tapi kalau sekarang saya nggak bisa keluar rumah, gimana dapat gantinya? Ini tidak boleh ada di dalam pikiran, apalagi hati kita. Yakinlah hadis sahih yang menegaskan bahwa ada malaikat yang selalu berdoa
pada orang-orang yang berinfak untuk digantikan infaknya, untuk dilipat gandakan, untuk diberikan berkah pada hartanya, ya, untuk bertambah rezekinya, itu tetap berlaku karena dia datang dari Tuhan yang Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menegaskan bahwa rahmatnya sangat luas. Jadi kita tidak perlu untuk menahan apa yang dapat kita berikan dengan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rezeki itu begitu banyak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat seperti ini, mari kita lebih peduli, baik secara personal dan lebih baik lagi secara terorganisir. Kita cek orang-orang yang berkekurangan dari tetangga kita, dari keluarga kita, dan dari masyarakat secara umum, agar mereka juga dapat menikmati, dapat merasakan lebih baik tentang indahnya bulan suci Ramadan ini. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya dan tidak kalah nilainya adalah perhatian kita terhadap agama, terhadap iman saudara-saudara kita. Makanya selain berbagi secara material, mari kita berbagi ilmu. Mari kita berbagi untuk mengingatkan, berbagi nasihat. Terus kita mengajak umat untuk maju, untuk meningkat, untuk terus bertambah keimanan dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan ini salah satu busyra ajilah, salah satu kebaikan dan rahmat zaman COVID-19 ini, ya, kepada kita adalah munculnya kesadaran dunia terhadap ajaran Islam. Sekarang termasuk di Eropa, di Amerika, penerimaan terhadap Islam sudah lebih baik. Azan diizinkan dikumandangkan di Belanda, di Belgia, di berbagai negara-negara Eropa, bahkan konon di Spanyol, di Andalus, setelah 500 tahun baru azan kembali terdengar di langit Spanyol. Ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan. Maka para dai, para ustadz, para mubalik, mubalighah, murabbi, murabbiyah, untuk terus bersemangat melaksanakan tugas ini. Walaupun kita tahu sebagian ustadz, sebagian dai, ya, mengalami kesulitan, ya, karena tidak mendapatkan tambahan rezeki dari misalnya apa yang biasa diberikan dari tempat-tempat pengajian atau khutbah Jumat. Tapi itu tidak boleh mengurangi semangat dakwah kita. Saya yakin itu tidak, tetapi kita saling mengingatkan. Kita harus tetap kreatif, kita harus tetap berjuang, walaupun keadaannya sulit. Inilah salah satu perjuangan fi sa'atil usrah. Berjuang pada saat yang sulit. Kita tahu bahwa berjuang itu memang tidak mudah, tapi berjuang di waktu yang sulit itu tentu lebih berat lagi. Tapi itu di antara ujian yang harus dilewati oleh orang-orang beriman. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW, mereka berjuang di berbagai medan perjuangan dalam situasi-situasi yang biasa. Tapi ada waktunya mereka tetap dengan penuh semangat melakukan perjuangan di situasi dan keadaan yang sangat berat. Panjang bila ingin saya uraikan, tapi kita bisa kembali kepada sirah Nabi SAW dan para sahabat, bagaimana saat usrah. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan salah seorang syekh ketika mengomentari sa'atul usrah itu. Memang dia menunjukkan sesuatu yang berat, tapi di situ ada harapan. Al-Quran sendiri menggunakan kata sa'ah.
Sa'ah itu artinya waktu yang tidak panjang. Maka berkenaan dengan COVID-19 ini kalau kita ibaratkan sa'atul usrah, saat-saat yang sulit, maka yakinlah dia akan cepat berlalu. Maka jangan lalai, jangan lemah untuk berjuang di dalam kondisi seperti ini. Bahkan mari kita lebih kuat lagi, apalagi dengan datangnya bulan suci Ramadan, Ramadan Karim, ya, Ramadan yang datang dengan segala kebaikan. Saya teringat satu nasyid tentang Ramadan yang ya sudah lama, ketika masih awal-awal belajar bahasa Arab saya hafal, dan termasuk waktu saya di Tokyo saya ajarkan pada anak-anak di sana. Ramadan ya Ramadan ya mausimal Quran aqbalta bil bushra wal khairi wal ghufran ya ikhwati hayya sumu ma'i Ramadan hayya bina na'mal lil wahidid dayyan Ramadan anwarun tahdi ilal iman hayya nuhihi bidzikri wal ihsan. Ramadan, ya Ramadan, dia adalah mausimul Quran, dia adalah musimnya Al-Quran. Engkau datang wahai Ramadan dengan segala berita gembira dan kebaikan serta ampunan. Wahai saudara-saudariku, marilah bersama kita puasa Ramadan dan marilah kita semua beramal untuk Allah Al-Wahid Ad-Dayyan. Ramadan adalah cahaya-cahaya yang membawa kepada iman. Mari kita hidupkan dengan dzikir dan ihsan, dengan dzikir dan berbuat baik, berbagi, baik yang material, apalagi yang spiritual, baik yang merupakan ilmu, dakwah, maupun kita berbagi apa yang merupakan kebutuhan saudara-saudara kita dari bahan-bahan pokok makanan ataupun kebutuhan-kebutuhan lainnya. Semoga dengan hadirnya bulan Ramadan ini kita mendapatkan rahmat yang lebih banyak lagi dan kita semua lebih kuat persatuan, lebih kuat untuk menjalani dan menjalankan tugas-tugas hidup kita ke depan. Dan semoga tabligh akbar ini, tarhib Ramadan ini dapat sedikit menambah motivasi kita dan menyegarkan ilmu kita, wawasan kita, dan semoga menjadi amal kebaikan buat kita semua. Demikian, barakallahu fikum jami'an. Selamat memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, wa waffiqna jami'an lima tuhibbu wa tarda, waffiqna lil ibadah, waffiqna ya Rahman lil amal salih, waffiqna lilailatul qadar ya Rahman ya Rahim ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.